Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21, media informasi dan edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan menyampaikan tentang informasi terkait pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud yang isinya adalah Juknis atau petunjuk teknis BOS 2021. Di mana perbedaan utama BOS 2020 dengan 2021 adalah di tabel yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada kenaikan untuk banyak sekolah, tidak semua sekolah ya, tapi banyak sekolah yang ada kenaikan untuk SD yang dulunya hanya 900 maksimal, itu bisa di tahun 2021 ini mencapai 1.900.000, naik 100%. Untuk SMP yang tadinya 1.100.000 maksimal bisa sampai 2.480.000, ini per siswa. Dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas terkait kebijakan ini. Oke, baik. Nah, ini adalah slide resmi dari kementerian terkait pokok-pokok kebijakan Juknis BOS 2021. Oke, jadi ada 9 kebijakan pokok dalam rancangan Permendikbud itu. Tujuan, syarat, penetapan, sekolah penerima, satuan biaya BOS, penggunaan dana BOS, laporan, pengembalian dana, sisa dana, dan sanksi. Jadi tujuan BOS ada 3 dalam Permendikbud ini: membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh Pemda atau sumber lainnya, kemudian mendukung pemerataan akses, dan terakhir adalah fokus utamanya adalah peningkatan mutu pembelajaran. Ini tidak mengalami perubahan ya, masih sama dengan tahun sebelumnya. Syarat dan kriteria penerima dana BOS ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang perbedaannya dulu di 2020 itu harus memiliki izin operasional, sekarang diganti dengan izin menyelenggarakan pendidikan. Ya, kemudian nah ini sangat berbeda di tahun 2020 dengan 2021 terkait penetapan sekolah penerima. Di 2020, penetapan sekolah penerima dana BOS itu berdasarkan data pada Dapodik 31 Agustus per 31 Agustus. Sementara di 2021, penetapan sekolah penerima BOS reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per 31 Agustus. Ada penambahan setiap tahun pelajaran ya, dari sisi redaksi katanya seperti itu. Nah, ini yang paling signifikan perbedaannya juga Bapak Ibu. Di 2020 itu kan rata semua sekolah SD 900.000. Di daerah manapun pasti seperti ini jumlah persiswanya dalam setahun. 1.100.000 untuk SMP, 1,5 untuk SMA, 1.600.000 untuk SMK, dan 2 juta untuk SLB. Nah, di 2021 ini ditetapkan oleh Menteri. Apa yang menjadi landasan penetapannya? Ini besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan 2 indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik. Nah, ini adalah yang rincian lebih detail lagi terkait rentan dan sebarang satuan BOS untuk masing-masing sekolah di kabupaten ya, seperti itu. Untuk SD itu yang kita ketahui di 2020 itu maksimal semua 900.000 rata. Nah, di tahun 2021 ini tidak semua sekolah atau tidak semua kabupaten itu 900.000. Ada bahkan yang sampai persiswanya itu 1.960.000. Nah, untuk sekolah yang tetap 900.000 itu ada 137 kabupaten ya, 137 kabupaten. Sementara yang mengalami kenaikan itu ada 377 kabupaten. Tentu kita bertanya kabupaten apa saja, nanti sebentar kita akan lihat. Nah, selanjutnya untuk SMP yang dulunya 1.100.000 bisa sampai 2.480.000. Jadi bukan semua 2.480.000, tapi ini rentang ya, 1.100.000 sampai 2.400.000. Bisa jadi ada yang diantaranya ini, misalnya 2 juta pas, seperti itu. Untuk SMP ada 133 kabupaten di Indonesia yang tetap 1.100.000. Ada 381 kabupaten yang mengalami kenaikan. Nah, untuk SMA yang dulunya 1.500.000 sekarang bisa mencapai 3.470.000. Ada 128 kabupaten yang tetap, ada 386 kabupaten yang naik. SMK pun begitu, 1.600.000 sampai dengan 3.720.000. Yang tetap kabupaten itu ada 127. Kemudian kabupaten yang mengalami kenaikan untuk jenjang SMK itu ada 387. SLB juga seperti itu, 3.500.000 sampai 7.940.000. Ada 124 kabupaten yang tetap, ada 390 kabupaten kota yang naik. Nah, ini lebih detail lagi rentan dan sebarannya. Untuk SD ya, ini ada beberapa kategori ya. Jadi nanti jumlah dana BOS per siswa tiap kabupaten itu akan berbeda-beda tergantung kategorinya masuk di kategori mana. Misal
Untuk kategori tetap ya, SD itu kan 900.000, berarti tetap 900 itu ada 137 kabupaten kota. Misal Kabupaten Aceh Tamiang, Banjarnegara, Belu, Goa, Kota Baru, dan seterusnya. Nah, untuk format detail atau rincian kabupaten yang masuk kategori-kategori ini akan diumumkan lebih dilanjut lagi. Untuk saat ini belum ada, dalam slide ini kami akan infokan ketika itu sudah diterbitkan oleh pihak kementerian. Untuk sekolah yang rentang ada kenaikannya antara 900.000 sampai 1 juta, itu ada 240 kabupaten, termasuk Bangka Selatan, Grobogan, Lombok Barat, kemudian Banjarbaru. Untuk sekolah yang berkisar dana bosnya per siswa itu 1 juta sampai 1.500.000 ada 117 kabupaten, Bangkalan, Bulungan, Labuhan Batu Selatan, Kota Ambon. Ini hanya sebagian kabupaten kota saja ya, belum semua masuk dalam daftar ini. Daftarnya sekali lagi kami akan sampaikan ketika sudah diumumkan oleh pihak kementerian. Kemudian rentang 1.500.000 sampai 1.900.000 itu ada 19 kabupaten, Bovendigul, Mahakam Ulu. Kemudian yang maksimal pool ya sampai 1.900.000 lebih tadi itu hanya satu kabupaten, Kabupaten Intan Jaya. Jadi kesimpulan dari perbedaan rincian dana bos ini sebagaimana yang disampaikan tadi itu ditentukan oleh dua faktor, indeks kemahalan kemudian indeks peserta didik. Kemudian sederhananya adalah semakin daerah tersebut di daerah 3T, di mana daerah itu membutuhkan banyak anggaran untuk transportasi dan lain sebagainya, maka dana bosnya juga akan semakin naik. Ya, seperti itu. Begitupun dengan SMP, untuk sekolah yang tetap itu 133 kabupaten ya, 133 bukan sekolah, maaf, tapi kabupaten 133 kabupaten kota, termasuk Aceh Tamiang, Banjarnegara, Belu, Goa, Kota Baru. Kemudian yang kisaran 1 juta sampai 1.500.000 ada 334 kabupaten. Ini kebanyakan sekolah berada di rentang ini. Itu Bangka Selatan, Grobogan, Lombok Barat, Banjarbaru. Kemudian yang berada di rentang 1,5 sampai 2 juta per siswa itu ada 28 kabupaten saja. Itu Maluku Barat Daya, Natuna, Sangihe. Kemudian yang berentang 2 juta sampai 2,4 juta itu 18 kabupaten saja, Mahakam Ulu, Warope. Kemudian yang maksimal ya, total yang pool sampai perentang tertinggi yaitu satu sekolah saja, Intan Jaya. Begitupun dengan SMA, Bapak Ibu bisa lihat daftarnya di sini. Ya, begitupun dengan SMK di sini juga ada. Jadi sangat variatif tergantung letak kabupaten tersebut. Apakah kabupaten tersebut daerah terpencil? Tentu semakin terpencil maka semakin akan banyak anggaran yang dibutuhkan. Misalnya, tentu harga semen di daerah kota misalnya dengan harga semen di daerah terpencil pasti beda. Karena transportasinya atau mengangkutnya itu butuh biaya yang lebih besar lagi. Jadi disinilah sehingga kebijakan ini dimunculkan oleh pihak kementerian. Jadi kebijakan ini sangat demokratis, sangat adil ya, karena selama ini sekolah di kota dengan sekolah yang di pelosok sana itu sama, sehingga sekolah yang di pelosok kesulitan untuk menyesuaikan karena mereka butuh biaya tambahan termasuk sekali lagi transportasi dan lain sebagainya. Begitupun dengan sekolah luar biasa, ini ada rinciannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, mekanisme penyaluran itu tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi dari Kemenkeu melalui KWN itu disalurkan langsung ke rekening sekolah, tidak ada lagi melalui daerah, berbeda dengan di tahun 2019. Nah, komponen penggunaan BOS reguler ini ada 12, tidak ada perubahan juga ya. Nah, di bagian 12 ini ada pembayaran honor. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya honorer yang ada di sekolah itu memiliki hak untuk mendapatkan unsur kesejahteraan dari dana BOS dengan menggunakan poin ini, pembayaran honor ya, seperti itu. Selanjutnya, prinsip penggunaan dana BOS. Jadi ada prinsip penggunaan dana BOS yang pertama mendukung konsep merdeka belajar ya, tidak kaku dan mengikat. Kemudian pengolahan berdasar manajemen berbasis sekolah. Nah, seperti inilah pokok-pokok dari Juknis Dana BOS di tahun 2021. Kesimpulannya adalah ada perubahan satuan jumlah per siswa seperti itu.
yang tadinya SD misalnya hanya 900 untuk semua sekolah di Indonesia, ini di tahun 2021 berbeda-beda, tergantung masuk kategori mana kabupaten kota tersebut. Sekali lagi, untuk informasi kabupaten kota, kategori-kategorinya belum disampaikan sampai hari ini. Kami akan informasikan secara lengkap ketika informasi tersebut sudah diumumkan oleh pihak kementerian. Baik, terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.